Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak kita lanjutkan bab trigonometri kita. Untuk kali ini kita akan membahas 3 hal sekaligus ya. Yang pertama, kita nanti akan belajar mengenai aturan sinus. Kemudian yang kedua, kita akan belajar mengenai aturan kosinus. Dan yang terakhir, nanti kita akan belajar menghitung luas segitiga dengan menggunakan sinus dari sudut yang diketahui. Kita masuk ke aturan sinus ya. Sebelum ke sana kita mengulang sebentar. Ini sebetulnya di awal video yang pertama tentang trigonometri sudah kita bahas. Kita ulang sebentar ya. Untuk ini sudut B berarti sisi di depan sudut B itu sama dengan huruf B kecil. Kalau ini C sudutnya berarti sisi di depan sudut C itu kita kasih nama huruf C kecil. Ini sudut A, sisi di depan sudut A kita kasih nama A kecil. Atau kalau di sana AC itu sama dengan B, kemudian BC itu sama dengan A kecil, dan AB itu sama dengan C kecil. Atau kalau segitiganya ABC, ini huruf A, huruf C, huruf yang tidak muncul itu berarti mewakili. Segitiga ABC, kalau ini ada huruf B, C berarti yang belum muncul huruf A, berarti ini mewakili A kecil. Begitu seterusnya. Aturan sinus itu perbandingan yang digunakan di dalam segitiga apapun juga ya. Jadi perbandingannya itu seperti ini. A dibanding dengan sinus A itu nanti harus sama dengan B dibanding dengan sinus B. Kemudian harus sama dengan C dibanding dengan sinus C. Ini bisa kita gunakan dengan syarat. Syaratnya nanti harus ada yang satu pasang. Harus ada satu pasang. Satu pasang itu maksudnya kalau diketahui panjang sisi A berarti sudut A-nya harus diketahui. Kalau misalkan diketahui panjang sisi C berarti sudut C-nya harus diketahui. Aturan sinus ini digunakan untuk mencari panjang sisi sebuah segitiga, mencari panjang sisi atau mencari besar sudut. Nanti kita langsung gunakan perbandingannya ya. Nanti di soal bentuknya tidak selalu diketahui A, bisa juga di soal nanti diketahui panjang BC. Berarti kita sudah harus tahu bahwa BC itu mewakili panjang sisi yang A. Kita langsung masuk ke contoh soal. Contoh 1, diketahui segitiga ABC dengan sudut A 30 derajat, sudut B 60 derajat, panjang BC 4 cm. Yang ditanyakan tentukan besar sudut C, panjang AC dan panjang sisi AB. Kita tulis yang diketahui dulu ya. Di soal itu yang diketahui sudut A-nya 30 derajat, sudut B-nya 60 derajat, kemudian BC. Kalau di segitiga ABC, ABC ini BC, huruf yang belum muncul itu A. Berarti BC itu mewakili A. Kita tulis di sini ya, A kecil sama dengan 4 cm. Kemudian kita jawab satu-satu. Untuk sudut C kita menggunakan di segitiga jumlah sudut itu 180 derajat. Karena A sudah diketahui 30, B-nya 60, berarti kita bisa mencari sudut C langsung. Berarti sudut C itu sama dengan 180 dikurangi sudut A ditambah sudut B. 30 ditambah 60, 180 dikurangi 90. Berarti besar sudut C itu adalah 90 derajat. Kita masuk ke soal yang berikutnya. Tentukan panjang AC. Panjang AC itu berarti kalau dibuat huruf kecil ini sama dengan B kecil ya. Berarti AC itu sama dengan B kecil. AB itu sama dengan C kecil. Kita cari dulu di soal ini apakah ada yang satu pasang. Jika tidak ada satu pasang kita tidak bisa menggunakan aturan sinus. Ternyata di soal itu ada satu pasang, yaitu sudut A-nya diketahui 30 derajat dan panjang sisi A-nya 4 cm. Berarti kita bisa langsung membuat perbandingannya. A dibandingkan dengan sinus A. Kemudian karena yang ditanyakan pertama dulu itu B, berarti nanti B dibandingkan dengan sinus B. Kita tulis A-nya panjangnya 4 cm, sin A-nya itu kita ganti dengan sin 30 derajat. Itu harus sama dengan B. B-nya ditanyakan dibandingkan dengan sin B. Sin B-nya itu 60 derajat. Ya, sin 60 derajat. Kita tulis lagi 4, sin 30 itu setengah. B-nya yang ditanyakan sin 60 itu setengah akar 3. Ini kita kalikan silangan anak ya. 4 dikali setengah akar 3 itu sama dengan B dikali setengah. Berarti 4 dikali setengah akar 3 itu harus sama dengan B dikalikan dengan setengah. Kita selesaikan dulu. 4 dikali setengah itu 2. 2 dikali akar 3 itu 2 akar 3. Kemudian B dikali setengah itu sama dengan setengah B.
Kalau kita mau cari B, itu berarti 2 akar 3 dibagi setengah. 2 akar 3 dibagi setengah itu boleh kita kali, tapi penyebutnya dibalik ya. Berarti 2 akar 3 kita kalikan, kalau setengah dibalik jadi 2/1. Jadi panjang B itu sama dengan 2 dikali 2, 4, kemudian dikali dengan akar 3. Akar 3 dibagi 1 itu 1. Ya, ini adalah panjang sisi B atau panjang sisi AC. Kita lanjutkan ke pertanyaan berikutnya. Pertanyaan berikutnya ditanyakan panjang sisi AB atau yang mewakili C kecil. Kita menggunakan perbandingan yang pertama tadi, karena yang diketahui tadi A sama dengan sin A dibanding sin A harus sama dengan C dibandingkan dengan sin C. Tadi sudah dicari untuk A itu sama dengan 4, sin A-nya sin 30 derajat. Kemudian C tadi sudah yang ditanyakan, sin C-nya tadi sudah kita cari dulu, itu sama dengan sin 90 derajat. Kita kerjakan ya, 4 sin 30 itu sama dengan setengah, C-nya kita cari, sin 90 itu 1. Kalau kita kali silang, setengah dikalikan C itu sama dengan 4 dikali 1. 4 dikali 1 itu 4, berarti C itu sama dengan 4 dibagi setengah. 4 dibagi setengah itu boleh dibalik, sama dengan 4 dikali 2/1 sama dengan 8. Ya, panjang sisi C atau panjang sisi AB itu sama dengan 8 cm. Kita masuk ke contoh yang kedua. Contoh yang kedua, diketahui segitiga ABC dengan sudut A 45 derajat, AB 6 cm dan BC 6 akar 2. Diketahui sudut A-nya 45, C itu ini ya, AB itu sama dengan C kecil 6 cm, kemudian BC itu sama dengan A kecil 6 akar 2. Yang ditanyakan tentukan sudut ACB. Kalau menggunakan 3 huruf, itu sudut yang dimaksud berarti yang di tengah ya. Ini berarti sama dengan sudut C yang ditanyakan. Kita cari yang satu pasang, ternyata yang satu pasang itu adalah A dengan sin A. Berarti kita bisa menggunakan aturan sinus. Kita tulis dulu A dibanding sin A. Yang ditanyakan sudut C, berarti nanti C kecil dibanding dengan sin C. Kita lihat C kecil juga sudah ada di sini. Kemudian kita masukkan ya, A-nya itu A-nya 6 akar 2. Kemudian sin A-nya kita ganti dengan sin 45 derajat. Itu harus sama dengan C. C-nya di soal itu 6 cm. Kemudian yang ditanyakan adalah sin C. Ini kita kerjakan dulu ya. 6 akar 2. Sin 45 itu setengah akar 2, itu harus sama dengan 6 dibagi dengan sin C. Kita kalikan silang, 6 dikali setengah akar 2 itu sama dengan 6 akar 2 dikalikan dengan sin C. 6 dikali setengah itu sama dengan 3, 3 dikali akar 2 itu 3 akar 2 sama dengan 6 akar 2 dikalikan sin C. Berarti kalau kita cari sin C itu sama dengan 3 akar 2 dibagi dengan 6 akar 2. Akar 2-nya kita coret, 3 dibagi 6 itu setengah. Berarti ini sama dengan sinus 30 derajat. Atau kita masuk ke bagian 2 yaitu aturan kosinus. Aturan kosinus ini sama digunakan untuk mencari panjang sisi-sisi dari sebuah segitiga dan untuk mencari besar sudut-sudut dari sebuah segitiga. Cirinya di aturan kosinus itu ketika kita akan mengerjakan soal dan di dalam soal ternyata tidak ada satu pasang yang diketahui. Seperti di aturan sinus berarti kita harus menggunakan aturan kosinus. Tapi di aturan kosinus juga tetap ada syaratnya ya. Yang pertama yaitu harus ada satu sudut dan dua sisi yang mengapitnya. Maksudnya begini, jika di soal diketahui besar sudut B, maka panjang dua sisi yang mengapitnya harus diketahui. Kalau ini sudut B, berarti dua sisi yang mengapit sudut ini, BC dan AB itu harus diketahui. Misalkan di soal diketahui sudut A, maka dua sisi yang mengapitnya yaitu AC dan BA itu juga harus diketahui. Kita buat permisalan seperti ini ya. Jika sudut B diketahui, maka panjang sisi BC dan panjang sisi AB itu harus diketahui. Atau kalau kita buat nama huruf kecilnya, sudut B diketahui, maka panjang sisi A dan C itu harus diketahui. Nama segitiganya ABC, jika diketahui sudut B, maka huruf A kecil dan huruf C kecil itu harus diketahui. Ini BC itu mewakili A dan AB itu mewakili C. Kita tulis dulu aturan kosinus itu seperti apa.
Ada 3 di aturan kosinus ya. Kita perhatikan contoh yang satu dulu. Ini rumus yang pertama. Kalau ada A kuadrat itu sama dengan B kuadrat ditambah C kuadrat dikurangi 2 dikali B ditambah C, kemudian dikalikan dengan cos A. Kenapa harus dikalikan dengan cos A? Karena yang di depan ini adalah panjang sisi A kecil. Kalau ini sudah A kuadrat, kita masuk ke rumus yang kedua. Kalau ini B kuadrat, berarti kalau segitiganya A, B, C, B-nya sudah muncul, berarti yang belum muncul itu huruf A dan B. Jadi kita tulis di sini A kuadrat ditambah dengan C kuadrat. Kemudian dikurangi 2, ini A, ini C, kita kalikan A dikalikan C, kemudian dikalikan cos sudut B. Satu lagi, C kuadrat. Kalau segitiganya A, B, C, kalau C-nya sudah muncul, berarti A dan B yang belum muncul. Berarti sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat dikurangi 2 dikali A ditambah B. Kemudian cos sudutnya yang mana? Cosnya adalah cos C. Cm, panjang B 8 cm dan sudut C 30 derajat. Anak-anak, kalau kita lihat di soal yang diketahui ini tidak ada yang satu pasang. Karena itu kita tidak bisa menggunakan aturan sinus. Kita harus mengerjakannya dengan aturan kosinus. Kita cek dulu, ini ada sudut C-nya diketahui. Karena segitiganya ABC, berarti segitiga ABC. Sudut C-nya sudah diketahui, berarti panjang sisi A dan panjang sisi B harus diketahui. Karena ini adalah dua sisi yang mengapitnya. Di soal panjang sisi B diketahui, panjang sisi A juga diketahui, berarti kita bisa menggunakan aturan kosinus. Karena sudut yang diketahui itu C dan yang ditanyakan panjang sisi AB, panjang sisi AB itu sama dengan C. Berarti kita menggunakan rumus yang di depannya itu adalah C kuadrat. Sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat dikurangi 2 dikali A ditambah B, kemudian dikalikan dengan cos C. C kuadratnya dicari, A kuadratnya kita masukkan, A-nya 6 kalau dikuadratkan berarti jadi 36, B-nya itu 8 kalau dikuadratkan jadi 64, kemudian dikurangi 2 dikali A. A-nya itu 6, B-nya itu 8, kemudian dikali dengan cos C. Cos C-nya sama dengan cos 30 derajat. Ini kita kerjakan dulu ya. Ya, ini kita kerjakan ya. 36 ditambah 64 itu 100, 2 dikali 6 dikali 8 itu 96, cos dari 30 itu setengah akar 3. 96 dikali setengah itu 48 akar 3. Boleh menggunakan kalkulator ya, karena ini tidak bilangannya masih rumit. Kemudian 148 akar 3 itu sama dengan 83,14. Nanti kalau dikurangi hasilnya 16,86. Ini masih C kuadrat ya. Kalau diakarkan silakan menggunakan kalkulator. Panjang C itu sama dengan 4,11 cm. Kita masuk ke contoh yang kedua. Contoh berikutnya, diketahui segitiga PQR dengan PQ 8 cm, RP 7 cm, dan RQ 3 cm. Tentukan besar sudut PQR atau yang ditanyakan besar sudut Q. Anak-anak, di soal ini tidak ada satu sudut pun yang diketahui, tetapi diketahui panjang ketiga sisinya. Berarti kita sudah bisa langsung mengerjakannya ya. Karena yang ditanyakan besar sudut Q, berarti yang kita gunakan adalah Q kecil. Q kuadrat segitiga PQR, Q-nya sudah muncul, berarti yang belum muncul adalah P dan R. Berarti P kuadrat ditambah R kuadrat dikurangi 2 dikali P dikali R, kemudian dikalikan dengan, karena yang ditanyakan Q kuadrat, ini yang kita gunakan rumus Q kuadrat, berarti harus ada cos Q-nya. Kita lihat di soal, RP sama dengan 7 cm, RP itu sama dengan Q kecil, kemudian PQ itu sama dengan R kecil, kemudian RQ itu sama dengan P kecil. Kita masukkan ya, Q-nya itu 7 cm, berarti kita tulis 7 kuadrat, ditambah sama dengan P kuadrat, P-nya tadi 3, berarti 3 kuadrat, kemudian R-nya kita ganti 8 kuadrat, dikurangi 2 dikali P dikali R, dikali 3 dikali 8, kemudian dikalikan cos Q, karena yang ditanyakan sudut Q-nya. 7 kuadrat itu sama dengan 49, 3 kuadrat itu 9, 8 kuadrat itu 64. Dikurangi 8 kali 3, 24, 24 dikali 2 itu 48 cos Q. 49, ini kalau kita jumlah sama dengan, ya, 9 ditambah 64 itu 73, kemudian dikurangi 48 dikalikan cos Q. Karena ini negatif, ini kita pindah ke sini ya, supaya jadi positif. 48 cos Q itu sama dengan 73, 49-nya kita geser ke sana jadi min 49. 48 cos Q itu sama dengan 73 dikurangi 49 itu sama dengan 24. Berarti kalau kita cari nilai cos Q itu sama dengan 24 dibagi 48.
24 dibagi 48 itu setengah. Setengah itu adalah nilai dari cos 60 derajat. Berarti besar sudut Q atau besar sudut PQR itu sama dengan 60 derajat. Kita masuk ke luas segitiga ya, menghitung luas segitiga dengan menggunakan sinus. Ini biasanya segitiga yang diketahui tidak berupa segitiga siku-siku ya, karena kalau siku-siku kita bisa menggunakan setengah dikali alas dikali tinggi. Ada 3, yang pertama kalau untuk segitiga ABC itu setengah dikalikan panjang sisi A dikalikan panjang sisi B. Karena segitiganya ABC, huruf A dan B sudah muncul, maka sinus yang dipakai adalah huruf C. Sekarang kalau kita ganti, ini juga sama dengan setengah dikali A dikali C. A dan C sudah muncul, berarti yang belum muncul huruf B, berarti harus dikalikan dengan sinus B. Yang ketiga, kita gunakan setengah dikalikan B dikalikan C. B dan C huruf yang belum muncul adalah huruf A, berarti harus dikalikan dengan sinus A. Ini adalah luas untuk mencari segitiga dengan menggunakan sinus. Kita langsung masuk ke contoh 1. Contoh 1, diketahui segitiga ABC dengan panjang A 20 cm, B 24 cm, dan sudut C 45 derajat. Ini sebenarnya ada syaratnya juga, mohon maaf tadi tidak disampaikan ya. Untuk mencari dengan rumus ini, jika diketahui satu sudut, maka dua sisi yang mengapitnya harus diketahui. Contohnya, di soal ini sudut C diketahui, berarti dua sudut yang mengapitnya harus diketahui juga. Kalau ini sudah muncul huruf C, karena segitiganya ABC, maka sisi A kecil dan sisi B kecil harus diketahui. Di soal sudah diketahui ya, ini dua sisi yang mengapitnya, ini sudut yang diketahui. Kita cari luas segitiganya. Luas ABC itu sama dengan, karena yang diketahui panjang sisi A dan B, berarti sama dengan setengah dikali A dikali B dikalikan dengan sinus C. Kita masukkan setengah, A-nya kita ganti 20, kemudian B-nya kita ganti 24, sinus C-nya sin 45 derajat itu sama dengan setengah akar 2. Kalau kita kerjakan 20 dibagi 2 itu 10, 24 dikali setengah itu 12, kemudian dikali akar 2. Berarti hasil akhirnya 10 dikali 12 akar 2. Atau luas segitiganya sama dengan 120 akar 2 cm persegi. Kita masuk ke contoh 2. Contoh 2, diketahui segitiga PQR dengan sudut Q 30, panjang PQ 4, dan panjang RQ 10. Kita cek dulu ya, sudut Q itu 30 derajat. Karena PQR berarti dua sisi yang mengapitnya. Kalau ini sudah muncul huruf Q, berarti P kecil dan R kecil harus diketahui. Kita lihat di soal PQ itu sama dengan R kecil, dan RQ itu sama dengan P kecil. Jadi kita sudah bisa menghitung luasnya. Luasnya sama dengan setengah dikalikan P dikalikan R, kemudian dikalikan sinus sudut Q. Setengah, P-nya kita ganti 10, kemudian R-nya kita ganti 4, sinusnya kita ganti sinus 30. Sinus 30 itu setengah. Kita kerjakan ya, 10 dibagi ini sama dengan 5, 4 dibagi ini sama dengan 2. Hasilnya 5 dikali 2. Jadi luas segitiganya sama dengan 10 cm persegi. Contoh yang ketiga, jika luas segitiga ABC 10 akar 2 cm persegi, besar sudut A 45 derajat, panjang sisi B 10 cm, tentukan panjang AB. Ini luasnya diketahui dulu ya, berarti karena luasnya diketahui dulu, berarti nanti bisa kita tulis luas segitiga ABC itu sama dengan setengah. Karena yang diketahui sudut A, berarti nanti yang kita pakai di sini adalah B kecil, dikalikan C kecil, kemudian dikalikan sinus A. Luas segitiganya diketahui dulu 10 akar 2, kemudian setengah, B-nya diketahui 10 cm, kemudian dikalikan C, dikalikan sinus 45 derajat. Sin 45 derajat itu sama dengan setengah akar 2. 10 akar 2 sama dengan 10 dikali setengah itu 5. Kemudian 5 dikalikan C dikalikan setengah akar 2, sama dengan 5/2 akar 2 dikalikan dengan C. Kita cari C-nya, berarti C sama dengan 10 akar 2 dibagi dengan 5/2 akar 2. Akar 2-nya bisa kita coret, kemudian ini kita balik jadi perkalian ya. Berarti sama dengan 10 dikali 2/5. Sama dengan 20 dibagi 5. Berarti panjang sisi C itu sama dengan 4 cm.